Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember ini ya. Oke, yang pertama general energi kamu dengan Oracle Sun itu source gitu ya. Aku melihat ada sesuatu yang optimis, semangat, vibe-nya tuh cerah gitu di bulan Desember ini buat kamu. Terus source itu sumber daya, kalau kamu butuh sesuatu, butuh support atau butuh apalah gitu ya, itu akan datang di bulan Desember. Itu yang pertama aku lihat dengan kombinasi ini. Lalu yang berikutnya, dengan source ini mungkin ada sesuatu ya, kayak dengan perjalanan spiritual kamu kayak masuk ke chapter berikutnya, kayak lebih dalam, lebih jauh. Lalu tema kamu secara general di bulan Desember ini adalah Ten of Cups dan Temperance ya, konfirmasinya adalah Temperance. Kayak aku melihat pertama ini ada sesuatu, yang pertama kali terpikir sama aku adalah ada sesuatu pemulihan dengan keluarga kamu gitu ya. Jika selama ini mungkin ada konflik, ada problem yang sekeluarga menanggungnya gitu ya, mungkin ada konflik, pertengkaran atau ada problem itu, dan itu ada energi pemulihan, keadaan berprogres lebih baik. Lalu juga Ten of Cups itu adalah kartu total happiness ya, kebahagiaan sempurna. Selain ada pemulihan juga ada sesuatu yang terwujud, sesuatu yang bikin kamu happy. Apalagi tadi di awal ada kartusan gitu ya, kartusan gitu di mau di deck mana aja, menurut aku itu selalu membawa vibe yang menyenangkan, optimis, bersemangat dan cerah gitu menurut aku. Apalagi di tema general kamu itu ada Ten of Cups itu, ini vibe-nya bakal happy banget sih, bakal ada sesuatu yang bikin kamu happy banget. Terus juga temperance itu bisa juga berbicara selain tentang pemulihan, membawa juga energi keseimbangan gitu. Mungkin sebagian dari kamu tuh sibuk, kamu lupa bahwa kayak hidup itu harus seimbang gitu, waktu bekerja, waktu bersosialisasi, waktu bersama keluarga. Kayak ada sesuatu yang kamu perlu lebih mindful gitu, membawa keseimbangan dengan semua aspek di hidup kamu gitu. Kalau belum bisa benar-benar maksimal, setidaknya kamu ada awareness nih. Oh, hidup itu harus imbang, nggak cuman bekerja doang, nggak cuman fokus sama apa ya, misalnya keagamaan doang, nggak cuman sama aspek sosial doang, semua itu harus terintegrasi gitu. Itu sebuah reminder ya di Desember ini buat kamu. Lalu yang berikutnya ada blessing kamu, Eight of Pentacles dan Star. Star ini lagi-lagi satu kartu yang berbicara tentang energi pemulihan gitu. Terutama nih dengan Eight of Pentacles, kayak sesuatu mungkin problemnya ya, ada sesuatu yang berhubungan dengan kondisi finansial gitu. Mungkin kamu sempat diberhentikan atau kamu lagi nyari pekerjaan baru, mungkin ada kondisi finansial tertentu yang kamu hadapin bersama orang-orang terdekat kamu. Ini yang pertama aku dapat. Lalu yang berikutnya ada upgrade ya, karena upgrade-nya karena gini, Eight of Pentacles itu adalah kartu mastery gitu ya. Kamu membangun diri kamu membangun skill kamu, dan terkadang aku melihatnya itu juga kayak membangun diri kamu dari dalam gitu. Kayak glow up orang tuh nggak cuma di luar, tapi di dalam juga ada yang berbeda pada karakter kamu, kebijaksanaan kamu, level kecerdasan kamu, kayak inner wisdom kamu. Kayak gitu tuh. Aku melihat Eight of Pentacles dengan kamu fokus mengembangkan diri kamu, atau bahkan mungkin kayak yang lagi satu lagi yang terpikir sama aku adalah ini perjalanan kamu memulihkan diri kamu ya. Karena Star itu kan energi pemulihan gitu, dan fokusnya ke dalam, kepada self gitu. Dengan Eight of Pentacles ini bikin kamu mengurai trauma tertentu, berusaha mengurai rasa sakit tertentu, luka-luka yang pernah kamu hadapin. Ini yang aku lihat. Dan ini kayak kamu dengan mengurai semua hal itu kan, kayak kamu berarti mengurai stagnan energi di dalam diri kamu. Ini buat yang percaya aja ya. Kalau nggak, abaikan pesan ini, nggak apa-apa. Kayak kamu mengurai stagnan energi di dalam diri kamu, maka kamu bisa memberi ruang untuk sebuah hal, sesuatu energi yang baru masuk dalam hidup kamu ya. Terutama tadi kayak sinar matahari yang mencerahkan hari kamu. Yang jadi tantangannya ya, ini kayak aku melihat ada nih, ada pertama. Ini kan kartunya tantangan kamu ada Knight of Wands sama Queen of Wands. Ini harusnya jadi kartu paling on fire ya. Kenapa gitu? Jadi tantangan kamu. Apakah kamu udah kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri, atau lagi pesimis gitu ya? Um, ini harusnya jadi kartu paling on fire, atau gini, um, atau sebuah reminder untuk kamu belajar rendah hati. Bisa juga kamu terhubung, kalau Knight of Wands sama Queen of Wands itu bisa jadi kalau sisi lower expressionnya itu bisa jadi orang yang arogan, orang yang nggak pakai mikir. Mungkin kamu ketemu dengan orang-orang seperti ini gitu yang jadi tantangan kamu, dan ini kalau memang seperti itu, ini sebuah reminder untuk kamu lebih perhatikan reaksi kamu gitu ya. Karena yang tadi aku bilang ini banyak apinya gitu, panas banget kalau kalau orang-orang ini misalnya mengeluarkan lower expressionnya ya. Kalau misalnya higher
higher expression ini kan percaya diri, semangat, optimis, kayak bisa manifest juga, petualangan, itu higher expression ya. Tapi kalau lowernya ini bisa jadi orang yang impulsif, nggak pakai mikir, emosian dalam artian meledak-ledak, agresif. Dan ini nih sebuah reminder tuh kamu, kalau misalnya posisi ini Knight of Wands sama Queen of Wands jadi tantangan kamu ya. Lalu di near future ini akhirnya kayak Five of Cups itu harusnya jadi kartu yang vibe-nya berat gitu. Cuman konfirmasinya sama King of Swords, kayak akhirnya kamu bisa melihat, pertama melihat dengan perspektif yang berbeda gitu, sesuatu hal yang mungkin nggak kamu dapet, sesuatu hal yang kamu kehilangan, sesuatu hal, seseorang, beberapa orang yang udah pergi dari hidup kamu, kayak kamu bisa melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya. Mungkin pada saat itu kamu marah, kamu kecewa, kamu sedih, kamu nggak terima hal-hal semacam itu, tapi sekarang kamu tuh bisa ngerti gitu. Kayak kamu udah nggak marah lagi, nengok ke belakang, oh iya itu pernah terjadi gitu. Kalau sebelumnya kamu marah kan, sedih atau kecewa, tapi kamu punya perspektif lain. Terus kayak contohnya gini, oh misalnya kalau waktu itu aku nggak kehilangan pekerjaan, mungkin aku nggak akan punya bisnis sendiri yang sesukses ini gitu. Oh kalau misalnya aku nggak putus sama orang itu waktu itu, mungkin aku nggak akan ketemu orang ini nih sekarang gitu ya. Orang yang jauh gitu, jauh lebih dewasa, lebih bijak, berbeda gitu ya. Karena orang-orang sebelumnya itu tempatnya hanya untuk jadi sosok-sosok yang membentuk kamu, bukan untuk orang yang stay di hidup kamu. Kayak gitu contohnya ya. Dan advice-nya adalah tadi tadi aku bilang sesuatu tentang masa lalu. Ada yang karena advice kamu adalah ten of swords gitu. Ini angka completion. Kalau lihat gambarnya ini adalah orang yang keluar dari kapalnya jatuh. Dia kayak apa sih itu kalau di pesawat dia lompat gitu kan, kayak ada tombol dia keluar naik. Terus dia kayak mendarat itu pakai kayak terjun payung gitu. Ini sama, ada sesuatu yang memaksa kamu keluar, memaksa kamu kayak mengakhiri atau situasi yang berakhir, misalnya kamu itu sesuatu yang di luar kendali kamu, hal-hal semacam itu gitu. Dan itu ada sebuah completion dengan apapun yang sudah kamu tinggalkan di belakang, atau sesuatu memaksa kamu pergi keluar, dan itu membawa kamu pada satu chapter baru gini. Page of Pentacles itu ada, semua page adalah pembobosan, lalu energi murid ya. Energi murid dalam artian masuk dalam sebuah chapter baru, apapun itu konteksnya, lalu kita adaptasi lagi, kita belajar lagi, seperti mulai dari awal lagi, tapi tidak mulai dari nol, beneran nol, karena kita semua udah punya pengalaman, kita semua punya apa ya, ilmu, kebijaksanaan yang kita bawa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dengan um, Ten of Swords juga aku melihat ada sebuah gini, kayak ada orang-orang yang kamu, penonton aku, yang sudah belajar banyak gitu dengan segala hal yang terjadi di belakang. Dan Page of Pentacles bisa jadi ada kabar baik berhubungan dengan finansial dan pekerjaan, chapter baru dalam bisnis kamu, atau kamu punya apa ya, masuk dalam gini, kayak punya pintu rezeki yang baru gitu, pintu-pintu kesempatan yang baru, nggak terbatas pada karir finansial aja ya. Karena Pentacles itu sesuatu yang aku definisikan sebagai dunia 3D kita nih, yang kita bisa persepsi dengan panca indera kita. Jadi nggak terbatas dengan karir pekerjaan aja, ada sesuatu yang baru, mungkin kamu ketemu orang baru, mungkin ada komunikasi tertentu, mungkin ada momen-momen di mana kamu masuk dalam situasi baru dan kamu adaptasi lagi. Tapi ini semua vibe-nya overall optimis, semangat, menyenangkan dan cerah gitu ya dari semua ini. Yang penting gini, satu lagi advice buat kamu adalah yang penting kamu yakin gitu, percaya diri kamu bisa gitu. Walaupun kadang ya orang nggak selalu bisa mengerti kamu, karena kamu tuh kecenderungannya apa ya, jiwanya itu pemberontak, bukan pemberontak kamu suka ngeributin orang, tapi lebih kepada kamu punya cara berpikir yang beda gitu. Bisa jadi orang-orang sekitar kamu belum bisa memahami pikiran kamu yang udah jauh di depan, yang lebih visioner, dengan ekspresi individual kamu yang unik gitu. Makanya orang-orang sering nggak ngerti kamu, sering punya prasangka yang gimana gitu ya. Dan aku bisa paham. Tapi ya udah, aku selalu bilang gitu, selama kamu dan kita semua nggak punya intensi jahat atau ingin menyakiti orang lain, ya udah go ahead gitu, lakukan apa yang mau kamu lakukan sama hidup kamu, ekspresikan apa yang mau kamu ekspresikan dengan semua keunikan kamu, semua bakat, semua berkat, semua hal yang udah semesta titipkan di hidup kamu gitu ya. Yang penting kamu nyaman sama diri kamu, yang penting kamu percaya bahwa diri kamu bisa gitu. Karena ini tadi, semesta sudah memberi kamu energi seperti lembaran baru yang sangat optimis dan bersemangat, juga sangat cerah. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.